Kayak misalnya kayaknya Ambu mau mulai punya pacar nih gitu gitu. Terus kita rapat berempat nih. Izin dulu kan sama anak-anak gitu. Terus mereka bilang bener nih gitu. Bener-bener dibilangin, komunikasi sama guru gitu. Kemarin juga anak saya kayak biasalah anak-anak ya, mungkin ada ribut dengan kakak kelasnya, terus dia pelampiasannya sama temennya, terus saya dipanggil ke sekolah gitu, dan memang harus akhirnya kayak saya salurkan hobi berantemnya itu. Dia ikut pencak silat, dia ikut boxing, yang kembar tuh. Tapi ngeliat cara mungkin seorang anak di sekolah bercandanya kan terlaluan gitu sampai mengakibatkan ya harus dibilangin dari rumah, no violence, jangan kalau terlalu excited harus tarik nafas yang kayak gitu loh, kayak gitu tuh ternyata harus dibilangin, karena kalau enggak, apalagi anak laki, dia kadang kan imajinasinya kayak lagi main game gitu, pasti terpengaruh lah. Jadi saya selalu bilangin itu game, kamu jangan mempraktekkan itu hanya game, bukan hidup bener. Jadi kalau hidup yang bener harus tahu bercanda itu ada batasnya, tentu dengan bahasa anak-anak lah gitu. Artinya tidak terlalu kelewatan gitu bercandaan. Ya kadang anak saya juga jujur kelewatan, dan kalau sudah kemudian agak kelewatan menyakiti orang, itu saya pasti keras juga. Keras dalam artian ajak ngomongnya itu benar-benar, aku mau diskusi, ayo kita duduk gitu. Nah, bukan dimarah-marahin, tapi dulu awal karena proses ya, saya belajar, oh ternyata kalau anak dimarahin itu bukan mengerti, tapi dia nanti akan jadi marahin juga sama orang lain, karena dia meniru orang tuanya sebenarnya. Jadi kalau saya ajak, aku mau ngomong dong, mau diskusi, ayo nanti kita ngobrol gitu, bisa bertiga dengan berempat, nanti ini kakaknya yang paling gede udah saya bilang gimana nih pendapat. Jadi kayak bener-bener anak tuh bukannya, kadang kita berpikir anak tuh nggak tahu apa-apa, ternyata mereka juga sebenarnya mengerti, cuman tidak tahu cara mengungkapkan. Dan saya belajar dari anak saya bagaimana justru harus berdiskusi dengan baik, lalu diambil. Yang kembar itu kan apa-apa mereka rapatkan dulu terus bersepakat gitu. Nggak bisa, kemarin kamu sepakatnya A, kenapa sekarang jadi B gitu. Jadi itu kompak banget gitu. Dan tapi yang saling mengingatkan, kamu tadi kasar loh di sekolah gitu. Nah ternyata anak kembar itu juga treatmentnya beda. Saya ke kakaknya dengan ke anak kembar itu nggak bisa. Akhirnya saya belajar nggak bisa sama, karena nggak tahu, saya kembar identik apakah memang begitu ya, kalau sakit dua-duanya gitu misalnya kayak gitu. Dan kalau mau diobrolin, saya akan ngajak ngomong, misalnya JW ada hal yang saya harus kasih tahu, saya ngasih tahu JB dulu, nanti JB bantu kasih tahu JW. Nanti kalau JB ada masalah misalnya di sekolah, JW juga akan ngomong, Ambu ini rahasia ya, tapi gini gitu. Nah terus jadi Ambu harus, tapi Ambu jangan ngomongnya jangan kayak gini, Ambu ngomongnya gini gitu. Ada sendiri treatment. Ada treatment mereka kalau kita kasih tahu, kalau udah ngobrol berdua berantem atau lagi debat gitu, mereka itu debat. Karena saya saya selalu mengingatkan, jangan pakai kekerasan fisik selama masih bisa diomongin. Gitu, enggak, itu pilihan terakhir, dan sebisa mungkin menghindari kekerasan fisik. Meskipun kemarin saya juga dipanggil sekolah karena dia nakal, kasar sama temennya, ya dirapatin sama gurunya, terus dia nunduk gitu. Saya minta maaf, bener-bener saya minta maaf, maafin aku ya, aku malu gitu. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu teteh sendiri maafin atau ada sanksi dulu sendiri gitu? Enggak sih, saya sebisa mungkin nggak kasih sanksi. Karena mereka melakukan itu, kalau anak-anak kadang karena mereka tidak dikasih pengertian. Kalau dikasih pengertian, insya Allah ngerti juga.
yang kecil kan badannya, mungkin pikirannya karena belum terlatih pengalaman hidupnya aja. Kebenaran satu-satunya yang pasti benar dari orang tua terhadap anak tuh ya karena kita hanya lahir duluan aja. Iya. Bisa juga mereka lebih benar ya, kayak kemarin Tua belum tentu kayak benar. misalnya kayaknya Ambu mau mulai punya pacar nih gitu. Terus kita rapat berempat nih izin dulu kan sama anak-anak gitu, terus mereka bilang bener nih gitu, bisa ngomong kayak gini. Yang satu tuh nggak mau, yang JB tuh nggak mau, pokoknya kamu kan janji kamu nggak akan ada yang lain lagi, kamu kenapa jadi. Terus JW-nya yang bilangin nggak bisa gitulah Jeb, karena kita juga nanti akan punya dunia sendiri. Ambu sama siapa? Kamu mau ngurusin Ambu seterusnya? Memangnya kamu nggak mau berkeluarga gitu? Kalau aku sih mau nikah, kata JW gitu. Iya juga sih ya. Tapi Ambu sebenarnya JB ada benernya gitu, kata dia. Kita tuh takut kamu nanti patah hati, sedih, dan imbasnya ke kita. Imbasnya tuh Umur berapa sih itu? umur 10. Ya ampun. Ya, kayak gitulah. Jadi kita terus dia nasehatin kalau mau punya pacar jangan karena ada sih aku ya ini rekamannya kerekam. Dia bilang jangan karena ini, jangan karena orang kan suka bilang ya udah kalau mau punya pasangan tuh ya udah kita jalanin aja dulu. Nggak bisa kayak gitu katanya. Dan jangan berpikir itu takdir, jodoh itu takdir. Jangan seperti bermain ular tangga gitu. Dia ngomong gitu. Jadi nanti kita dadu kita naik, ntar dadu kita ketemu ular, kita turun lagi. Jangan kayak gitu. Jadi gimana strateginya? Nggak ada strategi sih, cuman pakai pakai mata transparan, maksudnya pakai batin, pakai mata hati maksudnya, pakai mata hati supaya bisa ngerasain. Karena orang tuh kadang katanya ngelihat di depan seperti baik, tapi di belakang dia udah nyiapin pisau untuk menusuk kita, katanya. Waduh, gaya banget. Suka nonton film Paham apa nggak? gimana Kata sih? dia gini, ngerti nggak? Paham nggak? Maksud saya paham nggak gitu? Itu emang seneng nonton karena sering nonton film. Nggak tahu, emang tua aja anak. Umur berapa anak Umur siapa 10. tuh? Jalu Manon Wisesa. Oh itu yang Dewi pertama ya? DJ. JB. JB. Yang pertama itu Yang ya? enggak, yang pertama Sagara Kawani. Itu yang keberapa? Kedua? Yang kedua yang kembar. Oh yang Udah. oke. Makasih Teh.